imajinasi liar tentang sesuatu yang ada di galaksi sana. Ada jutaan galaksi selain galaksi di mana kita berada. Galaksi di mana kita berada adalah galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Bung Karno yang menamakannya Bima Sakti, tapi bahasa Inggrisnya Milky Way, Milky Way Galaxy. Saya minta tolong orang-orang yang suka ngejudge, orang-orang yang terlalu logika, terlalu analitis, terlalu rasional, tolong jangan lanjut nonton video ini. Karena video ini khusus seri imajinasi untuk orang-orang yang suka berimajinasi, suka berhayal, orang-orang yang otak kanan. Berhayal itu tidak salah karena imajinasi itu seni. Pelukis-pelukis abstrak. Itu imajinasinya itu benar-benar yang nggak masuk akal. Tapi itu bernilai. Saya minta tolong kamu yang suka menjudge, kamu yang suka bilang, sesat, itu nggak benar. Dan lain-lain sebagainya, mohon jangan lanjut nonton video ini. Saya berharap orang-orang yang komentar nanti, orang-orang yang memang sama dengan saya. Tipe otak kanan, tipe imajinatif. Sedikit saya jelaskan ya. Kamu yang suka nonton anime, kamu yang suka baca komik, kamu yang suka baca fiksi, bukankah itu semua imajinasi? Emang real, tapi Anda nikmati kan? Lucunya kalau kamu penyuka anime, suka baca komik, suka baca buku-buku fiksi, tapi nanti malah menganggap video ini aneh, nggak masuk akal, menghakimi, dan lain-lain sebagainya. Aneh gitu loh. Jadi hargailah, memang ada orang-orang yang menikmati imajinasi. Entah itu benar, entah itu tidak benar. Nggak apa-apa. Tuhan memberikan kita otak logis dan otak imajinatif. Itu harus seimbang. Sama seperti orang meragukan impianmu. Alah, kamu jangan mimpi tinggi-tinggi. Nggak mungkin itu terjadi. Punya cita-cita yang masuk akal aja. Nah, ini kan kata-kata yang mengkerdilkan. Kita nggak bisa berkata tidak bisa dulu. Kita nggak bisa berkata tidak mungkin dulu. Tunggu dulu dong. Biarkan orang yang berusaha. Sedikit sharing, sedikit saja ya. Saya dulu anak kampung. Benar-benar di kampung banget. Yang seminggu bisa mati listrik 3-4 kali. Yang kalau mau mandi itu harus pergi ke sungai dan mandi di situ. Pagi-pagi tuh ya, sebelah kanan orang buang hajat. Di kiri nih, di sini nih kita gosok gigi. Tapi waktu saya kecil, saya sudah punya impian ingin sukses, ingin ke kota besar, ingin punya ini, punya itu, punya rumah, punya mobil, ingin ini, itu. Kan tanda petik itu nggak tahu diri banget tuh. Kok bisa-bisanya anak kampung punya impian sebesar itu? Tapi syukurnya, waktu itu tidak ada yang mengkerdilkan saya. Saya bersyukur begitu. Nah, akhirnya saya mencapai semua itu sekarang. Ada impian yang dipupuk. Jadi tolong, jangan matikan impian seseorang. Termasuk jangan batasi imajinasi seseorang selama dia nggak merugikan kamu. Kami ini penyuka astronomi yang suka berhayal tentang galaksi-galaksi lain, suka berhayal tentang hal-hal yang unik di galaksi lain. Ya sudah, biarkan kami menikmatinya. Kami nggak merugikan kamu. Tidak karena imajinasi kami tentang galaksi lain terus kamu jadi dirugikan, kan tidak. Baik, kita lanjutkan ya. Yang lanjut video ini hanya kamu penyuka astronomi, penyuka imajinasi liar tentang galaksi lain. Baik, saya akan mulai narasi saya dengan menyampaikan bahwa matahari dan bumi itu berjarak jauh. Saking jauhnya, sinar matahari dari matahari untuk tiba di bumi itu butuh 8 menit 17 detik. Bayangkan. Jadi seolah-olah begini. Andai kata ya, amit-amit banget, amit-amit, ini cuma berandai-andai. Andai kata matahari detik ini padam, kita baru sadar matahari itu padam 8 menit 17 detik kemudian. Sekarang tidak akan berasa. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada sinar matahari detik ini loh ya, kita baru ngeh nanti 8 menit 17 detik kemudian, entah cahaya itu sampai atau tidak sampai. Kalau detik ini matahari berhenti memberikan cahayanya, kita baru sadar itu nanti 8 menit 17 detik. Kalau sekarang matahari padam dan detik ini juga di saat yang sama di bumi masih melihat cahayanya matahari, itu adalah cahaya masa lalunya. Cahaya matahari 8 menit 17 detik yang lalu. Cahaya itu baru mencapai bumi sekarang. Jadi cahaya matahari yang kita nikmati di pagi, siang, dan sore ini
adalah cahaya masa lalunya matahari. Kapan? 8 menit 17 detik yang lalu. Yang ajaib dan bikin merinding, tengah malam, kalau kamu melihat bintang-bintang di langit, itu kan berbentuk cahaya-cahaya semua tuh. Itu semua adalah cahaya-cahaya masa lalu mereka. Nah, tergantung masing-masing bintang. Ada bintang yang saking jauhnya, cahayanya mencapai bumi itu mungkin katakanlah butuh 1 jam. Berarti kita sedang melihat cahaya masa lalunya 1 jam yang lalu. Dan ada bintang yang cahayanya baru sampai ke bumi itu 1 tahun. Berarti kita melihat cahaya masa lalunya 1 tahun lalu. Jadi ketika engkau melihat bintang di langit di malam hari, engkau sedang melihat masa lalu, masa lalu, masa lalu, masa lalu dari semua bintang-bintang itu. Keren ya? Unik ya? Ajaib ya? Ya iya, karena secepat-cepatnya cahaya tetap butuh waktu untuk merambat, untuk melalui ruang hampa udara ataupun ruang yang tidak hampa udara. Karena cahaya itu unik. Ruang yang berudara maupun ruang yang hampa udara dia tetap bisa melintas. Jadi matahari ke bumi berjarak lumayan jauh sehingga cahayanya akan butuh 8 menit 17 detik. Apa kabar dengan bintang-bintang lain yang jauh lebih jauh dari matahari? Jauh banget. Nah, sekarang kita mau bahas galaksi Andromeda. Nah, sebelum membahas galaksi Andromeda, saya mau bahas dulu galaksinya kita nih. Kita, bumi, berada pada tata surya. Tata surya kita kan di tengah-tengahnya ada matahari. Nah, dikelilingi oleh planet-planet. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan seterusnya. Itu tata surya tuh. Yang dinamakan tata surya adalah bila ada bintang yang menerangi sekitarnya. Planet-planet sekitarnya. Itu tata surya. Nah, kita bukan satu-satunya tata surya di galaksi kita Bima Sakti. Bima Sakti bahasa Inggrisnya Milky Way. Bung Karno yang memberi nama Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti, galaksinya kita nih, ada banyak tata surya. Tidak hanya tata surya yang dimana matahari sebagai penerangnya. Ada bintang-bintang lain yang juga adalah tata surya lain di mana mereka punya planet-planetnya masing-masing. Jadi galaksi Bima Sakti itu memiliki banyak tata surya. Nah, ini ada gambar di mana di titik tertentu di bumi ini kita bisa melihat Bima Sakti kita sendiri. Kok bisa ngelihat? Kan kita di dalamnya. Ya iyalah, kan Bima Sakti luas, besar sekali. Nah, di gambar ini kita melihat sebagian dari lingkar Bima Sakti. Bima Sakti kan berbentuk spiral ya. Kalau Anda lihat ini gambarnya, galaksi Bima Sakti seperti ini nih. Ada jutaan tata surya di sini. Tidak hanya tata surya kita di mana matahari sebagai penerangnya. Ingat, di Bima Sakti tata suryanya tidak hanya satu, ada banyak tata surya. Karena di Bima Sakti ada banyak sekali bintang. Berapakah jumlah bintang di galaksi Bima Sakti? Nah, kita baca ini. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya. Tempat planet bumi beredar mengelilingi matahari. Matahari hanya salah satu dari sekitar 200 miliar sampai 400 miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Jadi anggaplah kita ambil perkiraan minimum. Ada 200 miliar bintang. Jadi kurang lebih ada 200 miliar tata surya. Nah, Anda harus mengerti esensi tata surya. Tata surya itu artinya dari kata tata dan surya. Surya itu adalah sinar, cahaya. Nah, tata ini maksudnya ada penataan. Dia itu menerangi apa sekitarnya. Jadi ada banyak tata surya. Nah, ada galaksi tetangga. Kita punya tetangga nih. Bernama galaksi Andromeda. Wow, keren. Galaksi Andromeda jaraknya ke bumi 2,5 juta tahun cahaya. Wow, itu jauh banget. Udah di luar nalar kita. Apa itu tahun cahaya? 1 tahun cahaya sama dengan 9.460 triliun meter. Kebayang nggak? Nah, itu dikali 2,5. Jarak Andromeda ke bumi kan 2,5 juta tahun. Nah, kalau kamu bertanya, dari mana ya orang ngitung angka meternya itu? Emang ada meteran sepanjang itu? Tolong ya, kita tuh jangan terlalu sempit berpikir. Apa iya untuk mengukur apa-apa harus ada meteran sepanjang itu?
Saya tidak perlu mempunyai meteran yang panjangnya sepanjang dari Jakarta sampai ke Surabaya. Saya nggak perlu nunggu punya meteran sepanjang itu dulu baru bisa mengukur jarak Jakarta ke Surabaya. Nggak perlu. Kita bisa menggunakan rasio atau perbandingan. Dari situ kita melipat gandakan perhitungan atau memperkirakan. Saya yakin nggak ada yang benar-benar bisa mengukur persis Jakarta ke Surabaya. Persis sekian kilometer. Nggak ada yang benar-benar persis. Tapi kan perkiraan membantu. Dan ada galaksi-galaksi lain. Galaksi Triangulum, Nebula Orion, galaksi Pusaran, dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang kita mau masuk ke galaksi Andromeda. Kita lihat dulu pemampang Andromeda. Andai kata kita melihat Andromeda itu dari bumi. Seperti apakah galaksi Andromeda itu? Jadi galaksi Andromeda yang juga M31, galaksi Andromeda dekat dengan galaksi Milky Way atau Bima Sakti. Lihat itu yang dilingkari, itu galaksi Andromeda tuh. Mas itu bintang kali, kok kecil? Apapun yang kecil, itu nggak selalu bintang. Lihat bentuknya. Dia agak melebar. Yang benar-benar bulat-bulat kecil, itu baru bintang-bintang. Namun yang bentuknya tidak benar-benar bulat, dia seperti piring, itu kemungkinan besar adalah galaksi. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini, ada titik-titik yang kemungkinan besar itu bukan bintang. Itu adalah galaksi-galaksi lain, cuman karena dia terlalu jauh, sehingga secara visual kita melihat seolah-olah dia bulat. Padahal semakin mendekat, bentuknya udah nggak bulat. Dia seperti piring juga. Jadi di gambar ini nggak murni semuanya bintang. Pasti juga ada galaksi. Titik-titik halus itu terlihat seolah-olah bulat. Padahal mungkin itu juga galaksi. Di titik yang sangat-sangat jauh. Baik, mari kita mulai imajinasi liar kita. Mari kita melihat galaksi Andromeda. Lihat galaksi Andromeda. Begitu indah sekali. Dan seberapa besarkah galaksi Andromeda? Mari kita baca ya. Galaksi Andromeda adalah sebuah galaksi spiral yang berjarak kira-kira 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini merupakan salah satu galaksi di luar galaksi Bima Sakti yang dapat dilihat dengan mata telanjang pada malam yang cerah tanpa bulan dan tanpa polusi cahaya. Radiusnya 110.000 tahun cahaya. Bintangnya 1 triliun. Tadi kalau Anda ingat, Bima Sakti, galaksi Milky Way itu 200 miliar bintang. Tapi galaksi Andromeda 1 triliun. Galaksi Andromeda. Inilah imajinasi liar saya. Kita sering mendengar soal alien ya. Saya nggak mau berdebat soal alien. Tapi saya ingin beritahu Anda sesuatu. Lihat gambar ini. Ini sudah bukan bintang. Ada jutaan galaksi yang Tuhan miliki di alam semesta ini. Galaksi itu tidak hanya Andromeda, Milky Way, ada jutaan galaksi yang lain. Masa iya sih dari jutaan galaksi itu semua tidak ada kehidupan sama sekali selain di bumi? Tunggu dulu. Ini logika saya. Walaupun saya tipe yang sangat imajinatif, saya bukan yang tanpa logika, saya juga ada logika yang mendasarinya. Selama ini kan asumsi kita nggak mungkin ada kehidupan di tempat lain, karena kan tidak ada oksigen di sana. Sekarang saya mau tanya, seberapa yakin kamu bahwa hanya di bumi yang ada oksigen? Ayo. Satu galaksi ada miliaran bintang. Bahkan ada galaksi yang triliun jumlah bintangnya. Jadi kalau Tuhan punya jutaan galaksi, ya tinggal dikali miliaran atau triliun bintang per galaksi itu dikali aja jutaan. Jadi ada sangat banyak bintang dan planet di alam semesta. Masa iya hanya di bumi saja yang ada oksigen gitu? Itu satu. Yang kedua saya mau nanya. Emang menurut kamu semua creature, saya menggunakan kata creature ya. Kalau saya bilang makhluk, nanti kata makhluk kan bisa berkonotasi juga makhluk goib, ya setan, jin. Tapi saya nggak lagi ngomongin yang begitu-begitu ya. Saya bicara creature. Creature itu adalah yang diciptakan dan kasat mata. Tanaman, hewan, termasuk di dalamnya virus, bakteri. Nah,
tolong jangan lupakan di bumi ini sendiri ada creature yang tidak butuh oksigen. Silakan dibaca tulisan ini. Ini saya dapat dari CNN. This animal doesn't need oxygen to survive. Jadi ada entitas, dia seperti jellyfish, dia adalah parasit yang dia tidak butuh oksigen. Itu di bumi loh. Jadi ada entitas yang tidak butuh oksigen untuk hidup. Nah, ini untuk memperluas wawasan berpikir kita. Jangan sampai kita sempit berpikir bahwa semua creature butuh oksigen untuk survive. Ada yang tidak perlu. Itu disebut anaerobik. Anaerobik itu tidak butuh oksigen. Nah, ini mungkin bagi Anda itu alien, asing. Jadi kata alien sendiri itu asing. Maka dalam bahasa Inggris ada istilah alienated, diasingkan. Alienated, diasingkan. Jadi kalau mendengar kata alien, jangan Anda langsung berpikirnya yang kayak di film-film yang keluar dari UFO, makhluk yang menyeramkan. Enggak, kita enggak lagi bahas alien itu. Alien sendiri artinya asing. Ada kata alienated artinya diasingkan. Nah, gambar creature ini yang walaupun ada di bumi, kita tinggal bersama dengan dia, tapi kita nggak tahu dia ada, ini pun adalah alien bagi kita. Karena kita baru tahu, asing banget buat kita. Maksud saya begini, ada mega triliun jumlah bintang dan planet di alam semesta. Tentu di planet-planet itu bukan yang tanpa makhluk hidup. Pasti ada yang hidup di sana. Entah bakteri, entah virus, entah kuman. Yang harusnya di bumi itu bentuknya kecil-kecil banget tuh. Hanya bisa dengan mikroskop untuk melihatnya. Namun ada kemungkinan di planet-planet tertentu ada probability, ada peluang-peluang, ada kemungkinan-kemungkinan di mana virus atau bakteri atau kuman di planet tertentu karena iklim atau climate-nya itu mendukung, mereka berbentuk gigantic, berbentuk raksasa, berbentuk besar. Karena di bumi pun fenomena ini pernah terjadi. Zaman purbakala pohon itu besar-besar. Jadi di zaman dinosaurus bukan mitos ya, karena memang nyata dan ada. Dinosaurus itu besar-besar dan zaman itu pohon gak sekecil pohon toge. Pohonnya besar-besar juga. Dan jangan lupa di zaman Nabi manusia tuh tinggi-tinggi, besar-besar. Sampai di sini tolong kamu berhenti sejenak, jeda dulu, kamu renungkan betul nggak? Jadi bahwa entitas creature yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, entah itu dinosaurus, entah itu pohon-pohon raksasa, entah itu manusia yang tinggi-tinggi di zaman dulu, itu memang ada. Sampai detik ini pun di taman-taman tertentu di kotamu, mungkin kamu akan menemukan pohon-pohon yang udah sekian lama, mungkin usianya 100 atau mungkin 200 tahun, itu besar banget. Akarnya saja segede-gede paha kita. Jadi ada kemungkinan di galaksi-galaksi lain, di planet-planet tertentu memang ada kehidupan. Tapi saya nggak bicara alien yang seperti Anda nonton di film yang menyeramkan. Saya juga nggak bicara bahwa ada entitas mirip manusia yang tinggal di planet-planet itu. Tidak. Saya bicara dulu soal bahwa kemungkinan besar ada bakteri-bakteri, virus-virus, kuman-kuman yang berbentuk raksasa di sana seperti monster. Karena iklimnya, kadar udaranya, keadaan di sana memungkinkan untuk mereka berbentuk gigantic, berbentuk raksasa. Jadi tidak mungkin jutaan galaksi yang Tuhan miliki, di mana dalam satu galaksi ada miliaran hingga triliunan bintang, di mana bintang-bintang itu pasti menerangi di sekelilingnya ada planet-planet, yang planet itu jumlahnya ada miliaran hingga triliunan planet juga. Nggak mungkin tidak ada kehidupan. Nggak mungkin bila semua planet di jagat raya dalam kondisi tidak ada kehidupan sama sekali. Paling tidak mungkin ada rumput di sana. Rumput entah itu mini atau rumput yang berukuran raksasa. Paling tidak mungkin ada semut ukuran dugong di sana. Kan tidak menutup kemungkinan. Bisa jadi. Karena agak aneh ya. Misalkan bayangkan saja sebuah planet. Segersang apapun itu. Walaupun tanpa oksigen. Pasti ada creature yang merayap-rayap di dalamnya. Entah itu kutu atau apapun. Pasti ada. Apalagi kalau sampai ada sebuah planet yang ada airnya. Di mana ada air, saya sangat yakin sudah pasti ada kehidupan. Tidak mungkin kalau ada air terus nggak ada kehidupan di situ. Air kalau udah ketemu tanah aja, udah deh. Pasti ada kehidupan.
Silakan ini dibaca bahwa ada meteorit yang setelah diteliti mengandung mikroorganisme yang artinya kan ada kehidupan walaupun mikroskopis yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Di alam semesta ada mega triliun jumlah planet. Terus hanya di bumi yang ada kehidupannya. Hanya di bumi yang ada bakteri, virus, kumannya. Sisanya di mega triliun jumlah planet di alam semesta. Tidak ada sama sekali bakteri, virus, kuman, dan lain-lain sebagainya. Nggak ada mikroorganisme di sana. Tidak mungkin. Tuhan itu maha besar. Tuhan punya mega triliun bintang dan planet. Tuhan itu maha besar. Masalah kita tuh kecil banget, gak ada apa-apanya. Masalah kita tuh lebih kecil dari debu, gak ada apa-apanya. Kalau kita bilang kita debunya Tuhan, kita salah. Kalau kita bilang semua masalah kita ini hanya debunya Tuhan, salah. Semua masalah kita itu bukan debu Tuhan secara langsung. Semua masalah kita itu debunya bumi, bumi debunya matahari, matahari debunya Canis Majoris, Canis Majoris debunya galaksi Bima Sakti, galaksi Bima Sakti debunya Jagat Raya itu debunya Tuhan. Semoga video ini cukup membuai imajinasimu, cukup memanjakan imajinasimu. Tolong muncul di komen ya bila kamu cukup peduli. Saya tuh pengen merasa bahwa ada loh orang-orang yang punya imajinasi yang sama. Ada loh orang-orang yang juga berpikir liar tentang jagat raya sama seperti saya. Ayo muncul di komen. Terima kasih ya kawan. Sampai jumpa.